Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala anugerahnya. Barusan dibacakan dari kalam Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di kitab An-Nasihat Diniyah, sebagaimana biasa pengajian kita setiap malam Jumat di sini. Hal-hal yang berkenaan tentang keutamaan istighfar dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini malam bahasannya dua hal ini, istighfar dan salawat atas Nabi Muhammad. Itu Syekhana Al-Habib Umar dan kathir dari para syuyukh, mereka bilang kepada kita bahwasanya masyi anfa' fi hadha zaman min kathratil istighfar wa kathratis salah ala nabiyil mukhtar. Di zaman yang sekarang ini, zaman kayak begini, nggak ada yang lebih ampuh, yang lebih manfaat. Di zaman ini nggak ada yang lebih baik, yang lebih ampuh, yang lebih manfaat bagi kita semuanya melebihi dua hal: banyakin istighfar dan memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fadilahnya besar. Itu kerjaannya Nabi Muhammad dan kerjaannya para nabi-nabi dan kerjaannya para rasul, istighfar, dan kerjaannya pengikut setia mereka. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab sekelompok manusia selama di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah garansi dah. Selama di situ ada Nabi Muhammad, azab enggak turun. Dan setelah wafatnya Rasulullah, Allah juga tidak mengazab mereka. Selagi mereka masih beristighfar, maka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan turunkan azab, ditunda azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh, ini ajakannya nabi-nabi, ngajakin orang, tahu ngajaknya kemana? Mereka bukan ngajak ke dunia, mereka bukan ngajak untuk ngumpulin harta, mereka bukan ngajak untuk ngasih tahta, mereka bukan ngajak kepada politik, tahta, dunia, harta, partai. Enggak, tahu ngajaknya kemana? Ajakannya Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku ngajak mereka malam, siang, lam yazidhum du'ai illa firara. Tapi dasar yang diajak emang orang sial, makin diajak makin bandel, makin ngabur. Sampai beliau bilang anistaghfiru rabbakum. Padahal saya ngajaknya tahu apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Di antara faedah istighfar, orang kalau banyak istighfar dikasih rizki. Kemarau panjang perlu hujan, dikasih hujan yang berkah, bukan hujan yang bawa sial. Yursilis sama alaikum midrara. Kemudian juga yumdidkum bi amwali wa banin, dikasih rizki, dikasih harta, dikasih keturunan. Masya Allah, ada orang datang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bilang ngeluh, ini nggak turun hujan, kemarau, paceklik, bilang istighfar obatnya. Satu lagi datang, saya miskin, susah, harta nggak ada, gitu, obatnya apa? Istighfar, banyakin istighfar. Satu lagi datang, saya nggak punya keturunan, bertahun-tahun menikah nggak punya anak, obatnya satu, istighfar. Bilang, loh kok semuanya dikasih obatnya istighfar? Ya Allah Ta'ala berfirman, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Mau dikasih berkah oleh Allah Ta'ala, harta, keturunan, penjagaan, ekonomi yang baik, kemakmuran. Obatnya adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lazimal istighfar, orang kalau melazimkan istighfar, rutin beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang melazimkan, merutinkan istighfar, Allah bakal berikan baginya tuh dari solusi. Allah berikan solusi dari segala stres dan beban pikiran. Coba di sini, coba tunjuk tangan satu orang aja yang nggak punya stres, yang nggak punya beban pikiran. Masya Allah.
banyak. Hatta Habib Ahmad, waduh pikirannya banyak. Oh, banyak. Habib Ahmad pikirannya banyak. Yang paling nggak ada stresnya Habib Ahmad bin Syahab. Masya Allah. Paling enak, damai kita melihatnya. Alhamdulillah. Semua orang ada punya beban pikiran, stres, puyeng, apalagi zaman begini. Begitu. Jangan yang kaya aja pusing, apalagi yang miskin. Pusing. Yang punya kerjaan aja pusing, sumpek. Apalagi nggak punya kerjaan, stres di mana-mana. Obatnya satu, di Al-Fakhriyah kita dapetin nih malam. Tuh yang hadir, yang dengar tuh, yang menyaksikan streaming, ini obatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lazimkan istighfar, Allah Ta'ala berikan baginya solusi dari segala stres dan beban pikiran. Masya Allah, solusi dari segala stres dan beban pikiran. Saya udah banyak istighfar tapi masih stres, berarti istighfarnya yang gak beres. Istighfarnya kita yang gak beres. Dipasti kalau istighfarnya benar diberikan solusi, jalan keluar dari segala stres, diberikan solusi. Dari sumpeknya dia diberikan jalan keluar, dan dikasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Nabi sampai bilang tuba, beruntung liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung orang yang besok hari kiamat dia buka catatan amal dia temukan di dalam catatan amalan dia istighfar yang banyak. Beruntung orang yang kayak begini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut yang menemukan istighfar yang banyak besok di catatan amalnya, yang di dunia dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu istighfar dalam satu majelis dihitung sampai 70 kali, dalam riwayat sampai 100 kali. Nabi bilang rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkan saya, berikan taubatmu kepada saya, engkau maha pemberi taubat, maha penyayang. Itu satu majelis itu kalimat ini diulang-ulang oleh Nabi, dihitungin sama sahabat sampai 100 kali diucapkan oleh Rasulullah. Nabi bilang istaghfiru rabbakum fa inni istaghfar fi rabbi kulli yawm 70 marrah. Istighfarlah kalian kepada Allah. Saya sehari semalam minta ampun kepada Allah 70 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak? Nabi bilang di dalam hadis, barang siapa yang tiap hari dia baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 70 kali, tiap hari dia baca istighfar astaghfirullah 70 kali, maka Allah Ta'ala ampunkan dia 700 dosa. 70 kali istighfar diampunkan 700 dosa. Nah kalau dia meninggal dunia masih ada dosa yang tersisa, nih orang sial namanya ya, per hari diampunin 700 dosa. Nah kalau dosanya dia lebih dari 700, berarti ini orang gak beres, orang kagak benar. Nah, kalau 700 dosa, 70 kali dia istighfar diampunkan 700 dosa. Masih bersisa ada dosa yang gak diampunin, berarti ini orangnya emang kelewat, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca tiap hari istighfar 70 kali diampunkan 700 dosa daripada dosa-dosa dia. Sebagaimana diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk banyakin istighfar, perbanyak nih zikir. Itu katanya Imam Ahmad bin Hanbal, itu diriwayatkan setelah wafatnya beliau ada orang yang memimpikan Imam Ahmad bin Hanbal setelah dia wafat. Bilang bagaimana keadaanmu? Maka beliau bilang Allah Ta'ala memberikan saya manfaat dengan kalimat yang dulu pernah saya dengar dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan ini kalimat nih dulu pernah sampai kepada saya, sumbernya dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu dia membaca, tahu doa apa? Ini doa ini saya amalkan, saya praktekin, itu saya meninggal dunia dapat manfaat yang besar dari Allah Ta'ala berkat kalimat ini. Apa kalimatnya? Allahumma ya rabba kulli syai' biqudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wala tas'alni an syai'. Itu doang. Ya Allah, Tuhan segala sesuatu, demi kemampuanmu atas segala sesuatu, Allah maha mampu ala kulli syai'in qadir, maka ampunkan aku segala sesuatu dari kesalahanku, dan jangan tuntut aku atas suatu perkara apapun. Begitu ya. Ini baca nih doa, ayo kita baca sama-sama. Allahumma ya rabba kulli syai' bi
biqudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an syai'. Allahumma ya rabba kulli syai' biqudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an syai'. Allahumma ya rabba kulli syai' biqudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an syai'. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, kita dengar sesuatu, kita amalin, kita praktekin. Ya, kalau bisa kita rutinkan, alhamdulillah. Ini yang kayak begini tahu, ketemu manfaatnya kapan? Nanti di akhirat. Begitu malam pertama kita di kuburan, untung gue ikut baca. Nah, untung gue ikut baca, kagak diam aja. Ya, baru kita akan syukuri. Nah, ini mumpung kita berada di dalam bab istighfar, yaitu disebutkan di dalam sebuah athar, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, memohon ampunan Allah tiap hari buat mukminin dan mukminat. Tiap hari dia memohon ampunan Allah bagi mereka 27 kali, maka orang ini termasuk menjadi sebab, dengan sebab dia Allah memberikan rahmat kepada semua makhluk. Dengan sebab dia Allah Ta'ala turunkan hujan dan memberikan rizki kepada semua makhluk. Berkat nih orang yang tiap hari beristighfar buat mukminin mukminat 27 kali. Ini sifatnya para wali-wali Allah, kaum abdal, ya. Dia tiap hari dia baca tuh pagi dan sore, terutama sebelum subuh, ya, atau habis subuh, dan juga sebelum tenggelam matahari. Dia baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat sebanyak 27 kali. Nah, mumpung kita lagi baca bab istighfar, sebelum kita lanjut sholawat kepada Nabi Muhammad, itu yuk deh kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah taala. Qulu jami'an astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. Itu ketika iblis dia bilang kepada Allah Ta'ala, wa izzatik wa jalalik, ya Allah demi keagunganmu saya sumpah saya bakal mengganggu, menyesatkan hambamu selama arwah mereka masih ada di dalam badan. Itu iblis sampai sumpah, dia sumpah iblis, saya bakal menyesatkan hambamu selama arwah mereka di dalam jasad. Selama mereka hidup saya bakal sesatkan mereka selama mereka hidup. Maka Allah Ta'ala bilang, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kehebatanku, aku akan senantiasa mengampunin mereka selama mereka minta ampun kepada saya. Selama mereka minta ampun, saya ampunin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bukain buat kita pintu buat kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pakai ini pintu dengan sebaik-baiknya. Terus satu lagi, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Itu yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada satu orang nanya ke Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Pertanyaannya nyeleneh, emang orangnya kurang ajar sih. Tahu nanyanya apa? Allah lagi ngapain sekarang? Allah lagi ngapain? Kurang ajar gak nih nanya begitu? Nanti saya suka gak terima SMS gitu atau pesan, Beb lagi ngapain? Sebel gak ditanya gitu? Lagi ngapain? Nah, ini ada orang nanya Allah lagi ngapain sekarang? Maka dijawab oleh beliau,
kepada orang tersebut. Kebetulan ya orang nggak demen sholawat, nggak demen maulid, nggak demen tahlilan. Dia jawab oleh Sayyid Muhammad, mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Iya, lagi ngapain? Allah sekarang lagi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah senantiasa selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Enak gak yang salawat kepadaku 1 kali, kata Rasul, Allah bersalawat kepada dia 10 kali. 1 salawat, kata ulama al-muhaqqiqun, mereka bilang 1 salawat dari Allah buat hambanya cukup sebagai kehormatan, kemuliaan bagi hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Ente sekarang dapat 1 bintang jasa dari presiden. Waduh, ente pajang. Wow, 100 tahun lalu saya dapat bintang jasa 100. Berapa kali? Sekali. Kita sekarang dapat 10 salawat. Dengan 1 salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalas 10 kali salawat dari Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Bagaimana kalau kita perbanyak salawat kepada Rasulullah? Itu orang yang paling dekat dengan saya besok hari kiamat, orang yang paling banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang salawat kepada Rasulullah 10 kali diangkat 10 derajat. Kemudian juga ditulis 10 hasanat, dihapuskan 10 khatiat, 10 kesalahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad hari kiamat itu adalah yang paling banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada 1 lagi nih. Nabi ngajarin kita salawat. Nabi bilang, "Man qal, barang siapa yang membaca Allahumma shalli ala Muhammadin wa anzilhu al-mag'ad al-mugarraba 'indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ati." Yang membaca salawat ini, ya Allah salawat atas Nabi Muhammad dan tempatkan kepada Rasulullah kedudukan yang dekat di sisimu besok hari kiamat. Yang baca ini salawat, Nabi bilang wajabat lahu syafa'ati. Ini orang pasti wajib dapat syafaat dari saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang baca jazallahu anna Muhammad dan ma huwa ahluh. Semoga Allah memberikan balasan kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya balasan yang patut dan layak baginya. Maka tahu pahalanya kayak bagaimana? Dia dapat pahala yang sukar untuk ditulis oleh 70 malaikat. 70.000 malaikat nyatetin pahala dia kewalahan. Sampai capek tuh malaikat nulisin pahala orang yang ngucap doa ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi gimana? Kesian gak sama malaikat? Biarin, kita bikin capek nih dia malam ini. Kalau kita baca, anda baca, ente baca, semuanya baca, tiap hari kita baca insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-mag'ada al-mugarraba 'indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-mag'ada al-mugarraba 'indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-mag'ada al-mugarraba 'indaka yaumal qiyamah. Nabi bilang yang baca salawat ini wajib pasti dapat syafaat saya besok di hari kiamat. Ya Rabb, qabul insyaallah. Terus yang jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Ini yang baca kalimat ini dia telah membuat letih 70.000 pencatat, 70 malaikat yang tukang catatin pahala selama 1000 hari. 1000 hari, bukan nih hari doang capeknya, 1000 hari dia capek, 70 malaikat. Masya Allah. Sallu alayya haitsuma kuntum. Salawatlah kepadaku dimanapun kalian berada. Sebab salawat kalian
sampai kepada saya, kata Rasulullah SAW, dimanapun kalian berada. Kita diceleduk nyampe ke Nabi Muhammad. Nabi di Madinah, kita diceleduk, nggak boleh umrah lagi, ditutup lagi, nggak boleh ziarah lagi. Waduh, ya terus kita kalau lagi musim penyakit gini, ngerujuknya kemana? Larinya kemana? Ke Ka'bah nggak boleh, ke Nabi nggak boleh, terus kemana? Begitu, ya ke organisasi, ke WHO, kemana kita merujuk? Ke Nabi nggak bisa, ke Ka'bah nggak bisa. Ya udah. Nah ini sholawatlah kepada Rasulullah dimanapun kalian berada, sholawat kalian sampai kepada saya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Warada, diriwayatkan Allah tuh memiliki malaikat-malaikat. Malaikat itu tugasnya sayyahin, patroli di muka bumi. Ngapain? Ngapain dia patroli di muka bumi? Nyari orang yang sholawat. Kalau ada orang yang sholawat, didata, dicatat, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sampai, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan salawat kepada engkau, sirah salawatnya, bunyi salawatnya kayak begini. Fulan bin Fulan salawat, bunyi salawatnya kayak begini. Itu dia. Tadi ini kita salawat nyampe kepada Nabi Muhammad. Oh iya, tapi ini malam Jumat sama hari Jumat khusus, beda. Malaikatnya libur. Nah habis bagaimana? Malaikatnya libur, nggak disampaikan, bukan nggak disampaikan. Nabi dengar langsung suara kita. Nabi dengar langsung suara orang yang salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad, didengar langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, suara kita dikenalin sama Nabi Muhammad. Ya suara dia lagi, serak-serak basah. Suara dia lagi, ya dia lagi. Alhamdulillah dikenalin suara kita. Besok kita kalau dikepepet hari kiamat, manggil ya Rasulullah. Nah ini suara Anda kenal nih. Suara Anda kenal yang biasa salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan juga di dalam hadis oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang tuh Allah Subhanahu Wa Taala tiap orang yang ngasih salam kepada Nabi dan salawat kepada Rasulullah, orang yang ngasih salam kepada Nabi, maka Allah Ta'ala kembalikan ruhnya Nabi ke dalam jasadnya khusus untuk menjawab salam orang tersebut. Hingga Nabi menjawab orang tersebut, menjawab salamnya orang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat betul kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat 1431 tahun yang lalu. 1400, sebab Nabi wafatnya 11 Hijriah. 10 tahun setelah hijrahnya beliau, 11 Hijriah. Begitu. Di tahun ke-11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1431 tahun yang lalu, hubungan kita sama Nabi makin tahun bukan makin lemah, makin kuat insyaallah. Terhubung, terkoneksi. Bayangin suara kita didengar langsung oleh Rasulullah. Oh, kita dijanjikan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi malam Jumat. Dan di hari Jumat dan tiap saat, tiap waktu banyakin salawat dan salam kepada Rasulullah. Cuma kalau salawat kepada Nabi jangan cuma salawat doang, pakai salam juga kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Sholli wa sallim. Sama satu lagi, kan kita suka salawatan, baca maulid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau depannya sholli, belakangnya salim. Kalau depannya sallallahu, belakangnya salam. Jangan depannya sholli, belakangnya salim. Depannya sholli, belakangnya salah dong tuh namanya. Jangan salam. Kalau depannya sholli, belakangnya salim. Depannya sholla, belakangnya salam. Jangan keliru. Jangan keliru. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus juga, nah ada lagi, mumpung bab-bab sholawat, banyak ijazah sholawat. Satu, Al-Imam Al-Jazuli, jenazah masih belum keluar. Ya, kita sambil tungguin jenazah, kita ngobrol dulu bentaran. Ada Al-Imam Al-Jazuli, ulama besar, pecinta Nabi Muhammad SAW. Dia yang nulis kitab Dalailul Khairat, banyak menulis sirah salawat kepada Nabi Muhammad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Itu dia bikin tuh, sighah salawat. Tiap hari salawat kepada Nabi Muhammad. Itu awal mula penulisan kitab tersebut. Dia sama teman-temannya lagi dalam satu perjalanan. Tahu-tahu kehabisan air. Mau sholat, mau wudhu, mau minum. Nggak ada air, ada sumur. Maka mereka mau ngambil air, dilihat dasar sumur ada air. Tapi dalam. Tapi nggak ada tali dan tidak ada ember. Nggak ada timba. Bingung. Akhirnya cuma ngeliatin aja. Kita sekarang mau sholat, air ada, begitu. Tapi nggak punya wudhu, mau tayamum, air depan mata. Bingung, bagaimana? Nggak lama, tahu-tahu ada anak kecil perempuan sebelah mereka tanya, ngapain nanti orang di sini? Muterin sumur. Bilang, kamu dari mana? Saya dari kampung, berapa kilo dari sini, lagi main-main sini, lagi ngangon kambing, namanya deket sini. Nah, begitu. Kami di sini mau ngambil apa namanya air, ya ambil aja. Kita biasanya ngambil air nggak ada masalah. Bilang, tapi kita nggak punya timba, nggak punya tali. Bilang, saya juga biasanya nggak pakai timba, nggak pakai tali. Lo bagaimana cara kalian? Sumur dalam 10 meter ngambil airnya bagaimana? Nggak pakai timba, nggak pakai tali. Ya, masa nggak bisa? Gini, ya, tuh anak komat kamit, ya, tahu-tahu dia ngeludah di sumur, ya, tahu-tahu air sumur meluap, naik ke atas sampai ngeluap. Tuh airnya kalian ambil, kata anak kecil. Dia ambil sama mereka. Itu Imam Jazuli bingung, kok bisa? Kenapa kamu bisa? Oh iya, saya diajarin, pokoknya tiap hari diajarin sama keluarga saya, tiap hari mesti sholawat sehari 10.000 kali sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, untung zaman dulu nggak ada corona, kalau nggak ada yang mau ngambil, diludahin sumurnya. Kausan dia deh kalau ada begitu. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah afiah, sehat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Terus juga siapa Al-Habib bin Qutban ada, yang tiap hari dia baca Dalailul Khairat 3 kali atau 4 kali. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Sampai satu kali dia dapat sighah salawatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang sighah salawat apa itu? Al-Jauharil Insani. Al-Jauharil Insani. Habib Ali itu juga ada bikin ngumpulin sholawat kayak sholawatnya Imam Al-Jazuli. Ya, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat itu disadur dibikin oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, murid kesayangan beliau. Nah itu di hari Jumat yang paling akhir itu ada sholawat Jauharil Insani. Ringkas, pendek. Itu sholawat. Itu begitu dia temukan sholawat ini, udah wirid dia yang berjam-jam baca Dalailul Khairat digantikan dengan ini, ya, diperbanyak dengan wirid-wirid yang lain. Kenapa? Ini udah mencakup segala-galanya. Masya Allah, sighah salawat yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus juga kakek kami Al-Jad Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ada sighah salawatnya beliau. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر نور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Terus baca salat Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, ya sebanyak 7 kali Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, sebanyak 7 kali. Itu diajarkan begitu. Kemudian juga Al-Jad Al-Habib Salim Naham bin Jindan, selain beliau mengijazahkan ini, beliau juga pernah mimpi Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Orang mimpi bebas, ente jangan komplain sama mimpinya orang, ya kan yang mimpi bukan ente. Ya, orang mau mimpi pergi terbang ke planet Pluto juga ente gak usah ingkar. Ya, begitu orang mimpi bebas. Ada Al-Jad Al-Habib Salim mimpi Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dipesenin ijazah fid da'wah ilallah. Kemudian juga suruh perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Bilang ajarin aneh gimana sholawat sama Nabi itu kayak gimana. Diajarin. Maka dibilang gul apa? Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takun likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli sugmin syifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu dia. Ada diijazahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam mimpinya. Makna Jaddi Salim, ya, beliau
dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sirah salawat kepada Nabi Muhammad. Mau itu terinspirasi dari Imam Ali bin Abi Thalib atau ngarang sendiri, lu baca aja. Orang nggak punya hak buat ngingkar urusan beginian. Begitu. Hakadha, apalagi dapat bisyarah dalam mimpi beliau kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli sugmin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli sugmin shifaa'a wa likulli da'in dawa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yataqabbal insyaallah. Raju. Naam, marhaba. Ala kulli hal. Ya, ini kita baca salawat sebisa kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus salawat kepada Nabi yang terakhir, jangan salawat buntung. Tahu salawat buntung? Salawat kepada Nabi Muhammad tapi enggak salawat kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi pernah ditanya, ya Allah, ya Rasulullah, kan kita disuruh salawat sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaif nusalli alaik? Gad arafna kaifa nusallimu alaik. Kita udah tahu cara ngasih salam kepada engkau. Nah, cara salawat kepada Nabi kayak bagaimana? Maka Nabi ajarkan dalam sighah yang beragam. Di Bukhari dan juga beberapa riwayat yang lain, itu sighah Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah. Nabi ngajarin, Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat kepada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersalawat atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Begitu. Nabi yang mengajarkan sedemikian rupa. Dalam sighah yang lain, dalam riwayat yang lain, lebih lengkap lagi dijelaskan oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi ngajarin kita salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan para istri Nabi Muhammad dan dzurriyyah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diajarkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jangan kita salawat cuma kepada Nabi terus yang keluarga minggir, enggak usah kita baca. Itu dalam mazhabnya Imam Syafi'i, itu mazhab yang qadim, mazhab qadim. Orang kalau solawat kepada Nabi cuma kagak solawat kepada keluarganya Nabi, solatnya nggak sah. Syafi'i itu ada mazhabnya beliau tuh, beliau punya pendapat dua. Ada pendapat beliau sebelum beliau hijrah ke Mesir. Ada pendapat fatwa beliau setelah beliau hijrah ke Mesir. Kalau yang sebelum hijrah ke Mesir itu disebutnya mazhab qadim, pendapat beliau yang lama. Itu ada juga mazhab yang jadid, pendapat yang baru. Itu dari mazhab yang qadim semuanya udah direvisi dengan mazhab yang baru, kecuali ada sekitar 18 permasalahan dari mazhab yang qadim itu tetap menjadi mu'tamad daripada mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Itu dalam mazhab qadim. Dalam mazhab yang qadim, orang kalau dalam salat, rukun salat, di antara rukun salat itu salawat kepada Nabi Muhammad di rakaat yang terakhir. Itu rukun sholat, sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak sholawat, sholatnya nggak sah.
Itu sekarang juga begitu. Tapi juga bukan itu doang. Dalam mazhab beliau yang dulu bukan cuma salawat kepada Nabi, tapi kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kalau dia nggak salawat kepada keluarganya Nabi, maka salatnya kagak sah. Itu dalam mazhab yang dulu. Kemudian direvisi, salatnya tetap sah kata Imam Syafi'i, akan tetapi disunnahkan dan dianjurkan itu salatnya cacat. Salatnya cacat, sah tapi cacat. Habis bagaimana? Dianjurkan untuk sujud sahwi. Di antara sebab-sebab sujud sahwi itu kalau dia tidak bersolawat kepada keluarganya Nabi waktu tasyahud akhir, kemudian juga waktu gunut dia nggak bersolawat kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik, ya, bimbingan kepada kita sekalian. Wal afu.